Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Afifa dari Universitas Yarsi, jurusan Akuntansi semester 3. Di video kali ini saya ingin menjelaskan dan menguji uji normalitas, di mana saya ingin melanjutkan video saya yang sebelumnya mengenai data primer. Uji-uji SPSS untuk data primer ada 6 macam uji, yang dimana saya sebelumnya udah pernah melakukan uji statistik deskriptif dan uji kualitas data. Nah, di video ini saya ingin melakukan uji asumsi klasik. Nah, kita nggak boleh ya yang namanya melakukan uji ini secara acak, tapi kita harus melakukan uji ini secara bertahap, mulai dari statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda, uji hipotesis, sampai dengan uji koefisien determinasi. Nah, uji asumsi klasik ada 3 macam uji. Yang pertama, ada uji normalitas, di mana ada 3 penyajian. Yang pertama ada grafik histogram, grafik normal probability plot atau grafik normal PP plot, dan yang terakhir ada uji one sample Kolmogorov-Smirnov atau uji one sample KS. Dan yang kedua ada uji multikolonaritas, dan yang terakhir ada uji heteroskedastisitas. Di video ini saya hanya akan menguji untuk uji normalitas. Uji normalitas menurut Ghazali tahun 2018 bertujuan untuk menguji apakah dalam model regerasi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui bahwa uji T dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Ada 2 cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan cara analisis grafik dan uji statistik. Nah, berarti kita itu kalau misalkan hasil output dari uji normalitas kita tidak normal, maka kita harus berhenti dulu dan kita harus memperbaiki dulu, baru kita bisa lanjut ke uji-uji berikutnya. Nah, analisis grafik, yang pertama ada grafik histogram. Grafik histogram ini membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Dengan catatan, namun demikian, hanya dengan melihat histogram, hal ini dapat menyesatkan, khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal adalah dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus, diagonal, dan plotting data residual normal. Maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Nah, ini yang kedua, grafik normal probability plot atau grafik normal PP plot. Metode ini merupakan metode yang lebih handal, di mana seperti catatan yang tadi, jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Jadi, jika distribusi data residual normal, maka garis data sesungguhnya itu akan mengikuti garis diagonalnya. Nah, yang terakhir ada analisis statistik. Analisis statistik ini menggunakan uji one sample KS. Uji one sample KS merupakan uji normalitas yang umum digunakan karena dinilai lebih sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan persepsi. Uji one sample KS dilakukan dengan tingkat signifikan 0,05. Pengujiannya dapat dilakukan dengan melihat profitabilitas dari KS Z statistik assumed sick-to-tailed. Jika nilai assumed sick-to-tailed kurang dari 0,05, maka nilai residual dalam suatu regresi tidak terdistribusi normal. Nah, sebaliknya, jika nilai assumed sick-to-tailed lebih besar dari 0,05, maka nilai residual dalam regresi terdistribusi normal. Kalau lebih kecil itu tidak normal, lebih besar dari 0,05 itu normal. Kita langsung buka ya aplikasi SPSS-nya. Nah, ini saya udah masukin data hasil kuesioner yang sama seperti di video sebelumnya.
Hanya saja saya menambahkan ini total B, total M, total W, dan sesuai variabel-variabel yang kemarin udah saya jelasin. Nah, kita bisa langsung menguji grafik histogram, maaf. Nah, caranya pertama kita klik analyze, kemudian klik regression, kita klik linear. Nah, kita masukin nih yang prestasi praktikum ke dependen, kemandirian belajar ke independen, dan motivasi berprestasi ke independen. Untuk statistiknya kita nggak usah ubah apapun, plotnya kita klik, kita kasih centang untuk histogram dan normal probability plot. Klik continue, save-nya kita klik, kemudian kita klik unstandardized, terus kita klik continue, habis itu kita klik OK. Kita tunggu. Nah, ini keluar ya hasil diagramnya. Ini data histogramnya dan normal PP plotnya. Kita langsung ke ini dulu ya, biar sekalian nanti saya interpretasinya. Nah, kita langsung ke langsung ke yang statistiknya ya. Pertama, kita klik analyze, kemudian klik non-parametric. Nih, kita klik non-parametric test, kemudian kita klik legacy dialog, kemudian kita klik one sample KS. Kemudian kita masukin yang unstandard ini ke sini. Nah, habis itu kita ininya test distributionnya itu normal ya. Habis itu kita klik OK. Nah, ini keluar hasil. Nah, ini udah keluar semua ya hasil output dari uji ketiganya. Di sini ada grafik histogram, kemudian ada grafik normal PP plot sampai dengan tabel dari uji one sample KS. Kita langsung interpretasiin satu-satu. Nah, mulai dari grafik histogram, tadi kan udah dijelasin, jika dia itu terdistribusi normal, maka dia itu berbentuk lonceng, kemudian datanya itu tersebar secara rata, ya kan? Teratur. Nah, ini kalau secara kasat mata itu dia teratur ya, karena dia udah berbentuk lonceng, tengah kuncupnya itu di tengah, dan diagram batang kecil ini juga kena garis. Nah, saya ingin nunjukin kalau grafik histogram yang tidak normal. Nah, ini ada contohnya, ada 6. Yang pertama ada moderate positive swiftness, yaitu tumpul condong ke kiri. Kemudian ada substantial positive swiftness, yaitu lancip, ya kan? Lancip condong ke kiri. Kemudian ada severe positive swiftness, yaitu menjorok ke bawah ke kiri. Kemudian ada moderate negative swiftness, tumpul ke kanan. Kemudian ada substantial negative swiftness, lancip ke kanan, kebalikannya dari substantial positive swiftness. Kemudian ada severe negative swiftness, menjorok ke kanan bawah, kebalikannya dari severe positive swiftness. Nah, di sini ada contoh ya, contoh grafik histogram ada 3. Nah, kalau secara kasat mata,
mulai dari yang ini tuh udah, dia tuh terlalu ke kiri ya, tumpul ke kiri, agak lebih ke kiri sedikit. Dia tuh tidak normal, ya kan? Karena di sini juga dia nggak kena garis. Kemudian kalau yang ini udah kelihatan banget kalau dia nggak normal, karena di sini aja udah naik ke kiri dan di sini nggak ada. Dan kalau yang ini secara kasat mata tuh normal, ya kan? Secara kasat mata. Tetapi jika kita melakukan uji sampai dengan statistik, nah dia tuh nggak normal. Kenapa? Karena ini nih, diagram batang yang kecil ini ternyata dia tuh nggak kena dari garis ini. Nah, makanya itu grafik histogram ini mudah tapi mempunyai kelemahan. Dia secara kasat mata itu normal, tapi sebenarnya tuh nggak normal karena diagram yang kecilnya itu nggak kena. Nah, makanya kita harus menggunakan uji KS juga untuk hasilnya itu lebih spesifik, lebih akurat. Nah, tuh. Nah, terus selanjutnya itu ada uji ini. Uji normal PP plot. Kalau uji normal PP plot kan kalau jika data sesungguhnya itu mendekati garis diagonal, maka bisa disebut dia normal, ya kan? Jika data sesungguhnya mendekati garis diagonal, maka disebut normal. Nah, ini normal ya secara kasat mata karena dia mendekati garis diagonal. Di sini ada contohnya. Nah, kalau ini tidak normal ya, karena dari awal aja dia udah terputus, kemudian dia turun di sini menjauhi dari garis diagonal, kemudian dia mendekati lagi. Dia nggak selalu mendekati terus, berarti dia tidak normal. Nah, ini juga sama ya, karena di sini aja udah menjauhi, kemudian dia turun tapi menjauhi, dan di sini udah putus-putus. Dia ini tidak normal. Nah, kalau ini normal ya, secara kasat mata. Nah, tapi kita sesudah melakukan kedua uji ini, kita harus melakukan uji yang lebih spesifik, yaitu uji KS. Kenapa? Karena kan kalau uji yang kedua itu kita hanya secara kasat mata nih. Kita melihat kalau ini kan udah secara ada angkanya ya. Lebih dari ini dia normal atau tidaknya. Nah, kalau ini kita lihat lagi yang tadi. Jika nilai assumpsi totality kurang dari 0,05, maka nilai residual dalam suatu regresi tidak terdistribusi normal. Jika assumpsi totality lebih dari 0,5, maka nilai residual dalam regresi terdistribusi normal. Oke. Nah, kita lihat dia itu berapa? 0,074. Berarti dia lebih besar dari 0,05. Yang artinya, maka nilai residual dalam regresi terdistribusi normal. Nah, berarti dapat disimpulkan data yang ini itu normal. Nah, jadi kalau kalian normalitas harus menggunakan ketiga uji ini karena uji histogram dan uji normal PP plot itu tidak terlalu handal, tidak terlalu signifikan. Makanya diakhiri dengan uji one sample KS yang sudah pasti karena dia menggunakan angka dan menggunakan signifikan. Nah, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.